Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera di bawah naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipohonkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala jika saat ini ada sesiapa yang sakit, semoga Allah segera beri dia kesembuhan. Jika ada yang menghadapi masalah dalam kehidupan, semoga Allah memberikannya jalan keluar. Sesiapa yang masih tersesat jalan, dipohonkan agar Allah segera memberikannya petunjuk dan hidayah. Dan jika ada siapa daripada kita saat ini yang sedang teraniaya, dizalimi, dirampas haknya, semoga Allah memberinya dia pembelaan. Dan tak kalah pentingnya, dipohonkan juga pada Allah Subhanahu wa taala agar setiap apa yang telah kita lakukan, amalan yang telah kita perbuat, ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mana-mana kesalahan yang terlanjur kita lakukan, agar Allah memberinya pengampunan dan menghapuskan segala kesalahan serta digantinya dengan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaAllah pagi hari ini kita akan teruskan siri tadabbur kita surah Hud.
Minggu lepas kita telah pelajari ayat yang ke-15. Ayat yang secara umum memberitahu kepada kita tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kaitan dengan sifat rububiyahnya. Siapa saja yang dalam hidup ini menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan sunnahnya, tidak kira dia mukmin ataupun kafir, percaya atau tidak, bersyukur atau kufur, Allah akan berikan balasan sesuai dengan usaha mereka. Tidak dikurangi sedikit pun. Sesuai dengan usaha yang dilakukan. Ini atau rububiyah. Jika katalah orang kafir lebih rajin dalam bekerja dan lebih mendapati kaidah-kaidah sunnatullah, maka Allah akan berikan pada mereka pulangan yang lebih besar dan lebih banyak berbanding orang mukmin sekalipun. Jika usaha si mukmin tidak serajin mereka dan usaha mereka tidak menepati sunnatullahnya. Ini atau rububiyah. Berlaku umum. Keadilan Allah ni berlaku umum. Allah tidak bezakan dalam masalah atau rububiyah ini. Karena ianya hanya atau rububiyah yang Allah berikan kepada hambanya. Khasnya yakni yang berkaitan dengan apa yang diperlukan dalam kehidupan ini. Maka orang yang mendapatkannya belum tentu dimuliakan oleh Allah. Belum tentu diridai oleh Allah. Sementara yang tidak mendapatkan, yang tidak diberikan oleh Allah atau rububiyahnya, juga belum tentu, bukan bermakna Allah benci dia. Ridha ataupun murkanya Allah, sayang atau tidaknya Allah kepada hambanya, bukan ditentukan oleh ada atau tiadanya atau rububiyah. Itu yang perlu kita yakin. Sebab seringkali cara berfikir kita ini seringkali tidak murni, tidak suci. Masih ada sawaib. Jika orang bagi kesenangan, rezeki banyak, sihat tak pernah sakit, apa yang diceritakan dapat, diusahakan, wah pasti Allah suka dia. Belum tentu. Bila orang diuji macam-macam ujian dunia, usaha ini tak dapat, ini tak dapat, ini maknanya Allah benci. Belum tentu. Ridha atau tidaknya Allah tidak boleh diukur. Tanda aras dia bukan ada atau tiadanya atau rububiyah. So itulah kalau orang
tidak mendapatkan atau rububiyah yang dia minta, atau yang ada diambil semula oleh Allah, ya itu hanya ujian kecil. Itu musibah kecil. Karena itu musibah dunia. Karena mendapatkannya pun bukan sebagai tanda Allah suka. Jika Allah ambil sekalipun, bukan bermakna Allah benci. Itu dia hanya musibah dunia, musibah kecil. Berbeza dengan musibah agama yang kita telah silakan mengeluh, yakni atau uluhiyah. Itu ada satu ucapan yang bagi saya sangat dalam sekali maksudnya. Sangat dalam sekali. Diucapkan seorang alim yang zuhud, abid, tingkat ubudiyahnya tinggi. Namanya Hatim Al-Asam. Mungkin pernah dengar kisahnya. Hatim Al-Asam. Beliau pernah berkata begini. Musibatuddin a'zam min musibatid dunya. Musibah agama itu lebih berat dan lebih dahsyat daripada musibah dunia. Lalu beliau pernah memberi contoh. Walaqad matat li bintun fa'azzani aktar min asrati alaf. Pernah ketika anak perempuanku meninggal. Dahulu. Ketika anak perempuanku meninggal. Fa'azani aktaru min asrati alaf. Lebih daripada 10.000 orang. Dalam bahasa Melayunya, takziah. Mengucapkan takziah. Datang bertakziah kepada aku. Menunjukkan simpati. Ikut berduka cita. Ikut bela sungkawa. 10.000 lebih. Semasa anak perempuanku mati. Tapi kata Hatim Al-Asam. Wafatani salatul jamaah. Falam ya'zani ahad. Tapi semaksa aku pernah tertinggal sholat berjamaah. Sholat fardu berjamaah. Karena beliau orang yang sangat konsisten berjamaah. Sholat jamaah. Suatu saat, ya mungkin karena kecuaian, ketidaksengajaan atau adalah aku tidak pergi sholat jamaah. Tapi semasa tertinggal, aku tinggal sholat jamaah, lam ya'zani ahad. Tak ada seorang pun yang ucapkan takziah kepada aku. Tak ada seorang pun. Apa maksudnya? Apa yang dirasakan oleh Hatim Al-Asam? Tertinggal atau meninggalkan sholat jamaah. Itu musibah agama. Kerugiannya sangat dahsyat, sangat besar. Berbeza dengan ditinggal mati oleh anak perempuannya. Orang yang kematian anak itu tidak berdosa. Tidak berdosa.
Bahkan peluang untuk dapat pahala sangat besar. Kenapa? Karena itu musibah dunia. Yang kita tidak boleh mengelak. Semua orang pasti akan mengalami. Tengok. Ditinggal mati anak. Bagi Hatim, itu kecil. Musibah kecil. Dan tidak mendatangkan dosa. Bahkan peluang untuk dapat pahala sangat besar. Tapi kenapa puluhan ribu orang bersimpati, ikut berduka cita, ikut sedih. Sementara ketika aku tertinggal solat jamaah, tak seorang pun yang takziah pada aku. Aku sangat sedih. Hatiku sedih ketika tertinggal solat jamaah. Tapi tak seorang pun kawan yang ikut belasungkawa. Wah, bila aku tertinggal solat jamaah, itu kerugian. Bukan keuntungan. Bagi Hatim Al-Asam, tertinggal solat jamaah, itu dosa. Dosa. Walaupun bagi kita mungkin yang dapat yang majority, ya solat jamaah kan sunat. Muakkadah. Maknanya kalau tak buat tak dosa kan. Sebab kita berfikir kita, apa itu sunat? Apa itu sunat? Ya buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Masalahnya tak buat tak dosa. Tak buat tak dosa, tak buat dosa. Sehingga fikiran kita tak buat tak dosa. Jadi tak apa. Orang seperti Hatim, fikirnya tidak begitu. Kamu tak buat, rugi. Tak buat, rugi. Coba kalau kita didik diri kita. Ini apa? Hukumnya sunat. Fiqh kata sunat. Sunat itu apa? Tak buat, tak dosa. Tak buat, tak dosa. Tak buat dosa. Sehingga kita tak buat pun tak rasa apa-apa. Coba kalau kita masuk, sunat itu apa? Sunat itu, kalau kamu tak buat, rugi. Tak buat, rugi. Tak buat, rugi. Ya rugi, rugi. Sehingga bila kita pahamkan diri kita, tanamkan dalam hati kita, bahawa sunat itu bila kita tak buat, rugi. Penyesalan itu pasti muncul. Merasa rugi, menyesal, kecewa, itu pasti ada. Merasa kehilangan. Lainlah kalau kita kata, apa tak buat, tak apa. Itu kan punya kesan yang besar dalam tindakan beragama dan beribadah. Si Hatim Asam mungkin melihatnya itu wajib. Jadi bahasa mudahnya, aku sedih tertimpa musibah agamaku. Aku sedih sekali. Tapi tak ada pun kawan yang ikut sedih. Ikut menyayangkan. Ikut memberi simpati. Tapi semasa anakku meninggal, sebenarnya bagiku biasa. Ya. Anakku meninggal biasa. Semua orang nanti anaknya akan meninggal. Dan bagi itu musibah kecil. Tapi kenapa sampai lebih 10.000? 10.000 lebih takziah. Orang dah sampai peringkat seperti itu. Cara berfikir dan cara memahami agama aja. Luar biasa. Itu agama bukan lagi hanya difahami otak ya. Bukan hanya otaknya cerdas dalam memahami. Tapi hatinya sudah bercahaya. Itu kaitannya ke sana itu. Apa rububiyah dan ubudiyah kita, uluhiyah kita tidak. Baik, sekarang ayat ke-16. Masih sambungan. Ya, sambungan pada ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha. Wa batilum ma kanu ya'malun. Ulaika orang-orang itu. Orang itu merujuk pada orang-orang yang Allah sebut dalam ayat 15. Yang beramal, bekerja hanya untuk dunia. Semata-mata karena kehidupan di sini, untuk di sini.
Zohirul hayat. Tidak ada sedikit pun apa yang diusahakan di dunia, yang dilakukan. Sama ada berbuat baik pada orang ke, sama ada mencari rezeki, sama ada semata-mata hanya untuk di sini. Mungkin karena dia tidak percaya yang di sana, atau mungkin dia meyakini ada kehidupan yang di sana, serba yang di sini, tapi tidak pernah mengaitkan apa yang akan di sini untuk yang di sana. Walaupun yakin adanya kehidupan akhirat, tapi semua yang dilakukan di dunia hanya berorientasikan dunia. Jadi ada dua. Beramal untuk dunia boleh jadi pertama kerana tidak meyakini kehidupan yang nanti. Atau yang kedua, yakin ada kehidupan akhirat. Tetapi setiap amalnya tidak berorientasikan akhirat, tapi hanya untuk yang di sini dan kini. Nah, orang seperti ini yang Allah kata, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa nar. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah. Tiadalah bagi mereka di akhirat. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Itu tak dapat, itu tak dapat. Kecuali neraka. Yang menunggunya di akhirat hanya satu. Nar. Karena apa yang mereka buat di dunia terbatal, terhapus, sia-sia. Habito terbatal, batil, sia-sia. Sona'u yang mereka lakukan, sama ada perbuatan itu nampak wujud atau tak nampak. Kita tolong orang, katalah. Kita berbuat pada orang. Kan hilangan tak nampak amalan itu. Itu amalan. Kalau sona'u itu kita buat amalan dan nampak kesannya. Iaitu macam pembuatan. Oh, kita buat bus stop. Dia buat apa namanya bangunan. Dia buatkan saluran air. Itu sona'u. Orang kafir banyak. Jasa-jasa kemasyarakatan. Buatkan itu. Sona'u boleh dilihat. Oh, ini jalan dulu, ini tak baik. Tuh, siapa Allah tu yang sponsor. Macam-macam. Sona'u. Tapi semua yang sona'u, habito. Lenyap. Dan apa yang mereka amal, terbatal. Sia-sia. Sehingga pergi akhirat, tidak ada membawa sikit pun amalan yang baik yang dilakukan di dunia hanya dari mati kasar itu hanya dari segi zahir. Tidak ada sedikit pun nilainya di akhirat. Sehingga pergi akhirat tak membawa kebaikan sedikit pun. Patutlah tidak ada yang menunggunya di akhirat kecuali neraka. Abi Su'ud dalam tafsirnya mengatakan, ulaikal muriduna lil hayatid dunya wa zinatiha. Orang-orang yang Allah sebutkan dalam 16 ini, kata Abu Su'ud dalam tafsirnya, yakni orang-orang yang dalam bekerja, beramal, buat apa sajalah di dunia, berbudi, berjasa. Mereka hanya hendakkan, mereka hanya maukan al-hayatud dunya wa zinataha. Hanya untuk hidup di sini dan segala-galanya untuk di sini dan yang kini. Wal mufun fiha tamaratu amalihi min ghairi baksin. Orang yang seperti ini, ya Allah akan tunjukkan keadilannya. yakni Allah akan berikan balasannya sesuai yang diminta. Di sini tidak dikurangi sedikit pun. Bukan tak dapat apa-apa yang diinginkan, dapat.
Tapi karena yang diinginkan hanya di sini dan sekarang, maka ia akan memperolehi yang diminta. Min ghairi baksid. Tanpa ada pengurangan sedikit pun. Tapi alladzina lahum laisa lahum fil akhirati ilan nar. Dan tiadalah bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Li anna himamahum kanat masrufatan ila dunya. Kenapa di akhirat tidak mendapatkan balasan? Ya karena tujuannya, matlamatnya, objektifnya yang dicari, yang diinginkan. Daripada semua yang dilakukan di sini, hanya ila dunya untuk di sini dan kini. A'maluhum maksuratun ala tahsiliha. Semua usaha yang dilakukan namanya yakni terbatas, ia peruntukkan semata-mata untuk ulangan yang di sini. Wa qad ijtanabu thamaratuha, dan mereka tidak mengharapkan hasilnya di sana. Salah dia. Dia tak minta di sana. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan? Kalau dia minta di sini dan di sana, Allah akan bagi. Sayangnya orang hanya minta balasan daripada untuk yang di sini. Di sana tak ingin. Tak nak. Walam yakunu yuriduna biya syai'an akhar fala jarma lam yakun lahu bil akhirah illa nar wa dzabul mukhallad. Ya, pastilah mereka tidak akan mendapatkan balasan di akhirat kecuali neraka. Semua yang diusahakan, yang diperbuat, jasa yang nampak dinikmati oleh orang. Nih, dahulu di sini ni tanah merah, jalan tanah merah. Berkatlah kebaikan si fulan itu. Sekarang tengok. Jadi jalan tar, senang. Berapa ratus, berapa ribu orang menikmati jasa orang ini. Orang itu sekarang sudah mati. Tapi apakah manfaat yang diperolehi oleh orang lain yang banyak itu memberi manfaat juga bagi penyumbangnya, pembuatnya, bagi soniknya? Sama sekali tidak. Habito. Sia-sia ya. Sia-sia. Waliyadzubillah. Dan apa amalan saya lakukan mereka sia-sia, batil. Itu sia-sia. Batalah teman. Jamaah sekalian, saya boleh ringkaskan maksud ayat ini. Amalan dunia tapi tidak mendapat balasan di akhirat. Begini ya mas sekalian. Ya tentulah karena asbab. Karena sebab yang mereka lakukan. Bukan Allah dengan suka-suka istilahnya, dengan kehendaknya, walaupun itu telah bersungguh-sungguhan baik, karena lalu Allah tak bagi pahala, bukan. Balasan yang Allah berikan itu sesuai dengan apa yang mereka minta. Minta merah, Allah bagi merah. Adil lah. Minta putih, Allah bagi putih. Adil lah. Dia minta 5, Allah bagi 5. Adil. Allah ada 10, Allah nak bagi kita semuanya. Tapi kita hanya minta 5. Lalu Allah bagi 5. Di mana dikatakan Allah tak adil? Adil lah. Ya Allah, macam mana adil? Dia ada 10, kenapa aku hanya dibagi 5? Awak hanya minta 5. InsyaAllah. Habis yang 5? Yang 5 Allah kata aku untuk berikan di kamu di sana. Kenapa kamu minta di sana? Ingat, Allah akan menunjukkan sifat adilnya. Di dunia juga di akhirat. Pada orang mukmin dan juga orang non-mukmin. Bahkan kepada si mukmin pun, jika amal baiknya hanya untuk di sini, bukan untuk di sana. Bukan karena tak percaya di sana. Tapi amalnya hanya diniatkan di sini. Si kafir tadi ya beramal karena tak percaya di sana.
Si mukmin walaupun percaya ada kehidupan yang di sana, tapi amalnya bukan untuk di sana, hanya untuk di sini. Sama. Allah akan perlakuan sama. Hadis yang sangat populer sekali ya. Ya dalam Arba'in An-Nawawiyah ada di sana. Hadis Bukhari Muslim, hadis Umar bin Khattab, daripada Umar bin Khattab. Hadis tentang niat lah. Saya yakin semuanya sudah belajar lah hadis tentang niat. Hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, innamal a'malu bin niat. Hanya saja amalan itu ditentukan oleh niat. Ada atau tiadanya, sah atau tidaknya. Perbezaan amalan itu, amalan ini dengan oleh niatnya. Ini sedekah, ini zakat, ini hadiah, ini gaji, ini rasuah, ini suap. Kan dari segi zahirnya sama. Ada orang yang memberi, ada yang menerima, ada benda yang diberi. Ini solat sunat, ini solat subuh. Kan sama solat fajar, solat subuh 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat. Takbirnya sama, baca sama. Tapi mana yang membezakan? Yang tadi solat sunatnya atau solat subuh? Kan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Penting. Wa innamal likulli imri'in ma nawah, kata Nabi. Dan sesungguhnya bagi seseorang itu akan mendapatkan habuan balasan upah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tengok. Ingat hadis ini kan ditujukan pada orang mukmin, bukan orang kafir. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sesiapa saja yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah ke Madinah semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Rasulnya. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Karena itu yang diniatkan. Allah akan bagi sesuai dengan yang diniatkan. Tapi wa man kana hijratu ila dunya, siapa hijrah semata karena dunia, awi mar'ayusibuha, awi mar'atin yang kihuha, atau berhijrah karena perempuan yang dia nak nikahi. Hijrah itu ibadah, tapi dia niatnya bukan karena Allah, karena nak nikah dengan perempuan yang disukai. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya pada apa yang dia niatkan lah. Dapatlah dunia, dapatlah perempuan yang nikah, karena itu niatnya. Akhirat tak dapat lah. Kan Nabi bagi jawaban terhadap pertanyaan kemuskilan sahabat, ya Rasul, macam mana ni? Kita semua hijrah pada Makkah ke Madinah, tapi ada di antara kami ni Rasul, hijrahnya bukan karena Allah, bukan agama Allah, tapi karena hendak mencari peluang, peluang rezeki lebih mudah di Madinah. Atau bahkan dia hijrah itu pasal ikut perempuan yang disukai, yang dia nak kawini. Perempuan ni maulah dikawini oleh lelaki ini jika si lelaki ini ikut hijrah. Mulanya tak nak ikut hijrah. Buat apa nak pergi Madinah yang masa depan belum tentu. Di Makkah sudah selesa hidupnya. Kata bahasa Melayunya, ekonominya sudah mampan. Apa nak pergi Madinah? Tapi kami nak kahwin perempuan itu. Perempuan pula meletakkan syarat. Kalau awak kahwin dengan nak kahwin dengan saya, awak mesti hijrah ke Madinah. Tak apalah, ibu hijrah lah. Hijrahnya bukan kerana Allah, dapat. Itu orang mukmin tu. Yang lain dapat akhirat. Hijrahnya sama-sama Makkah. Daripada Makkah, Madinah sama. Susahnya sama, jalan sama. Jalan yang tempuh sama. Sekarang Madinah sudah sama. Tapi macam mana yang satu dapat dunia dan akhirat, satu hanya berdunia saja? Niat. Habis di akhirat tak dapat apa-apa. Tak dapat lah. Itu orang mukmin pun begitu. Orang kafir jelas lah. Niatnya mesti dunia karena tak percaya akhirat. Nah, berdasarkan ini jamaah sekalian, saya simpulkan begini saja. Asbab atau sesuatu yang menjadi asbab terhapusnya atau terbatalnya amalan. Ini ad-dunub
allati tukhbitul a'mal ala naw'ain. Dosa yang menyebabkan terhapusnya atau yang dapat menghapuskan amalan itu ada dua. Ini secara umum ya, saya ulangi. Dosa yang menjadi asbab terhapusnya amalan itu ada dua. Satu, dzunubun kufriyah. Coba jamah tulis bahasa Arabnya barangnya. Dzunub dal nun waw ba lah. Dosa-dosa. Kufriyah. Kufur. Dzunubun kufriyatun. Satu. Yang kedua, dzunubun ghairu kufriyah. Dosa yang selain dosa kufur. Tadi dosa yang disebut dikatakan sebagai dosa kekufuran. Yang kedua dosa tapi tidaklah sampai ke peringkat kufur. So ada dua. Ad-dzunubul kufriyah fahiya muhbitatun lil amali jami'ihi. Dosa-dosa kufriyah itu dapat menghapuskan seluruh amalan. Tak menyisakan sedikit pun amalan. Melainkan diperanapkan, dihapuskan, dilenyapkan semuanya. Wala tubki li sahibiha khairan fa'alahu. Tidak menyisakan sikit pun kebaikan yang dilakukannya. Amalan, jasa yang mereka sona'u, atau yang mereka amilu, ranap sama sekali. Contohnya, amalan-amalan yang dilakukan oleh orang kafir. Tak ada sikit pun kebaikan yang diberi di akhirat. Lenyap. Amalan-amalan yang dilakukan oleh orang munafik. Lenyap. Amalan-amalan yang dilakukan oleh orang musyrik. Lenyap. Tetapi, kufur besar, nifak besar, dan syirik besar. Itu maksudnya. Kan kufur, saya tahu jamaah sudah belajar semua. Kan kufur, syirik, nifak, ini ibu segala dosa. Dan kemudian ada pembagian. Ada kufur besar, akbar. Ada kufur asghar. Ada nifak akbar. Ada nifak asghar. Ada syirik akbar. Ada syirik asghar. Nah, kufur besar, syirik besar, munafik besar, ini melenyapkan semua amalan. Munafik. Munafik besar itu apa? Pura-pura aja. Macam munafik pada zaman Nabi. Dari segi luar nampak solat, nampak hebat, bahkan sempat buat masjid. Masjid yang dibina oleh orang munafik di Madinah, yang akhirnya Allah suruh Nabi musnahkan, itulah sona'ah itu. Sona'ah itu amalan yang boleh dilihat kesannya, hasilnya. Masjid itu sona'u. Adapun solat mereka, puasa mereka yang hanya pura-pura supaya mereka bukan orang Islam, itu amilu. Habis. Itu munafik, nifak besar. Syirik besar, iyalah jelaslah syirik besar. Walaupun mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi juga menyembah. Mengakui hanya Tuhan selain Allah. Jika Allah itu Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji, dia yakin ada Tuhan selain Allah yang juga ada hak untuk disembah, dipuji, dipuja. Musyrik itu. Nih. Ini namanya dzunub kufriyah.
dosa-dosa kekufuran yang meranapkan seluruh amal baik, tidak menyisakan sedikit pun. Kufur besar, syirik besar, nifak besar. Adapun yang kedua, al-a'mal atau ad-dunub ghairul kufriyah. Perbuatan ataupun dosa yang tidak sampai peringkat kufriyah. Boleh menghapuskan pahala amalan, yakni dosa-dosa yang ghairu kufriyah. Tetapi ia termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Sebab yang boleh menghapuskan amalan ini dosa besar sebenarnya. Dosa kecil tidak. Ibn Taymiyah contohnya pernah berkata dalam Majmu'ul Fatawa, hubutul amali la yutawa'adu bihi illa ala ma huwa min a'zamil kabair. Saya ulangi. Ibn Taymiyah berkata dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, hubutul amali, terhapusnya dosa, lenyapnya terhapusnya amalan, lenyapnya amalan, la yutawa'adu bihi, tidak diancamkan di ianya, tidak diberi amaran yang keras akannya, illa kecuali ala ma huwa min a'zamil kabair, melainkan ianya kerana dosa-dosa besar. Artinya hanya dosa besar saja yang boleh menghapuskan amalan. Sama ada menghapuskan amalan secara menyeluruh, totally, tak tersisa sikit pun, ataupun dosa-dosa besar yang ghairu kufriyah. Yang ghairu kufriyah ini, ya, amalan keras. Contohnya riak. Riak bukan dosa kufriyah, itu ghairu kufriyah. Artinya walaupun riak itu dosa besar, tetapi pelaku riak dalam amalan taklah keluar daripada Islam. Begitulah maksudnya. Tak keluar daripada Islam. Dalam Quran banyak kan dinyatakan la tubtilu shadaqakum bil mani wal adha. Jangan kamulah batalkan amalan sedekah kamu, pertolongan kamu, wang ringgit kamu dan jerih payah kamu membinakan rumah orang miskin. Itu amalan yang baik, janganlah kamu batalkan pahalanya. Bil manni wal adha, dengan kamu mengungkit-ungkit atau menyakiti atau melakukan tindakan atau ucapan yang akan menghina atau menyakiti, mencemarkan harga diri si penerima. Batal. Ini namanya dzunub ghairul kufriyah. Dosa menyakiti, mengungkit-ungkit, riak, sum'ah, ujub. Mas sekalian, walaupun pelakunya ini tidaklah terkeluar daripada Islam, maknanya tidak jadi kafir lah, tetapi perbuatan itu dosa besar dan ianya boleh menghapuskan amalan, tapi tidak seluruh amalan. Sedekah yang terhapus pahalanya, ya sedekah yang ada padanya riak saja. Sedekah yang dulu-dulu yang tak ada riak, tak boleh. Puasa sunat, solat sunat, yang ada padanya riak, yang dia riak karenanya sajalah, yang tidak ada pahalanya. Adapun qiyamul lail yang dia tak ada riak, tak hapuslah. Nah, ini berlaku bagi orang mukmin. Sebab orang kafir jelas, orang kafir besar, musyrik besar, nifak besar, seluruh amalnya hapus, tak terbagi. Jadi jangan fikir ayat ini hanya untuk orang kafir. Ayat sedang kita pelajari ini juga peringatan bagi kita orang mukmin. Jika orang kafir jelas tidak selamat, tidak mampu menyelamatkan amal baik
jerih payah menolong orang lain, berjasa, berbudi pada masyarakatnya. Jangan pikir orang Islam juga selamat 100%. Belum tentu. Kita belum tentu, ya mas sekalian. Tanpa kita usaha yang lebih. Jangan-jangan amalan kita pun terbatal tanpa kita sedari. Wa'iyadzubillah, tu'madzubillah. Tanpa kita sedari. Kalaulah terbatal tanpa kita sedari, bagaimana? Dan yang paling mudah ya, pembatal yang paling sering dilakukan oleh orang tafsir, riya. Sebab itu tempoh hari kita sudah belajar hadis riya walaupun belum mendetail sangat. Sebab bagi saya kajian-kajian tentang sifat-sifat itu kena mendalam. Kena mendalam. Kenapa? Karena bahayanya sangat dahsyat. Dosa-dosa besar. Walaupun pelakunya tidak terkeluar pada Islam. Tetapi kesan terhadap ibadah amal kita itu sangat besar. Sehingga kita kena super berhati-hatilah. Satu pemahaman kita kena betul. Kita mesti ada peruntukan masa untuk mencari terus. Ya, kena bacalah. Baca banyak referen lah. Tapi biasanya kadang ada setengah kita tu kurang ambil berat tentang. Mungkin akan lebih minat belajar yang hukum hakam yang qila wa qala. Tidak salah. Oh, kalau hukum ini, kalau masalah ini boleh, kata ini boleh, kata ini tak boleh, kata ini wajib, kata ini sunat. Menurut ini qala wa qila. Itu biasanya sangat detail sekali. Sangat detail sekali. Tidak salah, tapi itu kan lebih bersifat teori. Lebih bersifat koleksi fikir. Lebih koleksi fikir. Sampai detail, sampai ini menurut ini macam-macam. Kalau ingin koleksi dan banyak dan untuk dia berfikiran kritis, tiap waktu apa? Milih yang paling benar. Kadang-kadang hanya dipelajari hanya satu saja pendapat. Wah, ada 5 pendapat. Lalu dipaksakan dengan satu pendapat itu pada dirinya, pada orang lain bahwa itu yang paling benar. Bagaimana mungkin kita mempelajari agama, masalah yang di situ banyak pendapat, kita hanya satu tahu dan kita paksakan yang kita tahu itu yang benar dan kita paksa orang lain untuk meyakini itu yang benar. Sedangkan mereka tidak tahu yang 4 yang lainnya. Nah, itu bagi saya kurang tepat. Walaupun sebetulnya dalam perkara itu biasanya ulama pun berkata fihi wus'ah. Biasanya ada ucapan begitu kalau jamaah baca kitab-kitab besar. Fihi wus'atun. Nah, di situ ada kelapangan. Tapi bila bab riya, bab sum'ah, bab ujub, bab menyakiti, bab mengungkit-ungkit, itu kena faham betul. Sebab yang tidak mudah untuk mengelakkannya. Walha ianya merupakan apa? Penghapus amalan. Walaupun saya kata tadi, amalan pahala yang terhapus itu bukan semua amalan pada alif hingga ya, tidak. Tetapi alangkah ruginya lah. Orang beramal tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa balasannya. Tapi Allah tetap adil. Adilnya apa? Allah tetap beri dia balasan sesuai yang dia minta. Yang dia minta itu hanya untuk dunia, ya dapat dunia. Bila yang dia minta itu dunia akhirat, ya dapat dua-duanya. Baik, untuk menjelaskan ayat ini, jemaah sekalian, supaya ini difahami
bukan hanya untuk orang kafir tapi juga peringatan untuk kita. Coba jamaah lihat di dalam surah Al-Isra. Al-Isra. Mula ayat 18. Coba lihat. Al-Isra ayat 18. Bermula ayat 18 maksudnya. Sudah ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'. Sesiapa saja yang adalah terus-menerus, berterusan, mengharapkan al-ajilah. Ajilah itu maknanya yang segera. Pahala yang segera, balasan yang segera. Ya, maknanya untuk dunia lah. Yang sekarang, yang kini, dan yang di sini. Apa Allah sia-siakan? Tak. Orang istilahnya bekerja, beramal, bermandikan, peluh siang jadi malam, malam jadi siang lah. Dan ia inginkan balasan yang segera untuk kini dan di sini. Ajjalna lahu fiha ma nasha'. Kami segerakan bagi orang itu. Fiha, di sini. Ajalah. Manasa apa yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki. Artinya, orang itu akan dapat balasan daripada Allah sesuai yang dia minta, tetapi Allah bagi tahu manasya, bukan mayasya. Artinya yang Allah berikan padanya nanti atau yang orang itu terima, yakni sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sesuai dengan kehendak dia. Kalau ikutkan dia, nakkan yang ini ya Allah. Tak, Allah bagi juga, tapi ikut kehendaknya. Penentunya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, tetap saja. Liman nurid, bagi siapa yang dikehendaki. Maksudnya apa? Orang yang beramal hanya untuk dunia semata-mata, nanti Allah akan beri kejayaan sesuai dengan apa yang diminta, tetapi kadarnya, bentuknya sesuai kehendak Allah, bukan kehendak dia. Satu. Yang keduanya, rupa-rupanya tidak semua nanti diberi kejayaan. Sebab Allah kata, man nurid. Man nurid itu siapa yang kehendaki? Ada yang diberi kejayaan, kaya raya. Ada yang diberikan walaupun kerjanya sama, tapi taklah sebanyak manakah yang berbanding A. A kaya raya, B bawah sikit, C bawah sikit. Tapi si lain, tak dapat. Sebab itu di kalangan orang kafir pun, sama-sama kafir, sama-sama bekerja rajin, sama-sama berusaha rajin, sekolahnya sama, pekerjaannya sama, masa bekerja sama. Kenapa atok rububiyah Allah beri pada mereka tidak sama? Ada yang banyak, ada yang sikit, bahkan ada yang miskin. Jadi kadang orang itulah. Kalau kita nak ikut Islam sangat, Islam betul memang tak akan jadi kaya. Tengok orang kafir, semuanya kaya. Mana semua orang kafir kaya? Ada kafir kaya, ada kafir miskin. Ada mukmin kaya, ada mukmin miskin. Apa sebab? Sebab atau rububiyah, walaupun itu Allah akan berikan kadar pemberiannya. Allah berikan siapa yang akan menerima dahulu, siapa yang kemudian, siapa yang sekarang atau siapa yang nanti, man nuridu. Ini. Man nurid, kehendak Allah. Sebab itu tidak sama. Maknanya kemungkinan. Ini kemungkinan ya. Orang yang beramal semata-mata karena dunia,
kemungkinan untuk gagal tidak mendapatkan sekarang, jadi agak baru nanti tidak mendapatkan sebanyak yang ia harapkan, itu besar sekali. Gitulah. Kemungkinan tidak mendapatkan sebanyak yang ia maukan, kejayaan setinggi yang ia harapkan, itu sangat besar. Karena kejayaannya itu manasya. Apa yang diminta itu menurut kehendak aku, bukan kehendak dia. Aku berikan ikut masyiah aku, bukan masyiah dia. Dan orang yang dapat ABCD ini, terpulang akulah siapa aku nak pilih, nak dahulukan. Ini bagi aku dulu, ini aku bagi dahulu, ini kemudian manasya, man nurid. Jadi nak katakan senang pun tidak, nak tidak pun tidak. Itu dunia. Itu sebenarnya dunia. Tetapi malangnya kesemua itu, ima yang Allah beri kejayaan besar di dunia, wa ima Allah beri kejayaan sedikit, ima Allah beri kejayaan yang sedang, yang super kaya, hyper kaya, yang kaya raya, yang kaya biasa, yang banyak dapat, yang sikit dapat, yang sederhana dapat. Karena niatnya hanya ajilah, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Nasibnya di akhirat sama. Sama-sama berbenam, dihumban, masuk dalam neraka, dalam keadaan hina dina, dan dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kaya raya di dunia pun masuk neraka. Yang miskin di dunia pun masuk neraka. Yang setengah kaya pun masuk neraka. Jika mereka itu beramal semata-mata karena untuk dunia. Ini orang kafir. Ini orang kafir besar. Ini orang musyrik besar. Ini orang nifak besar. Jadi, tapi sekurang-kurangnya lah si kafir kaya itu lebih beruntung lah daripada si miskin. Si kafir miskin. Sebab kalau si kafir kaya, orang kafir dan kaya itu kan di dunia senang. Walaupun di akhirat neraka. Si kafir miskin itu udahlah kafir miskin dunia susah, akhirat masuk neraka. So, maknanya si kafir yang kaya itu lebih senang lah. Itu mungkin penilaian kita. Asal kaya kita fikir senang ni. Asal miskin kita fikir susah, belum tentu. Bagaimana kita dapat merasakan apa yang orang rasakan? Yang tahu senang atau tidak, tenang atau tidak, kan yang merasakan. Janganlah. Si kafir yang tidak kaya tadi hidupnya lebih tenang daripada si kafir yang kaya. Boleh jadi. Buktinya apa tuh? Si kafir yang tak berarti kaya kemana-mana relax ya. Bisa seorang-seorang, bawa kita seorang-seorang pergi pasar malam-malam beli. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Balik terus tidur, penat tidur. Tidur 6 jam, tak terjaga-jaga. Mimpi pun mimpi yang baik-baik. Mimpi naik kapal terbang. Sebab tak pernah naik kapal terbang. Mimpi makan di majlis diraja. Karena tak pernah. Makan sedap-sedap, senyum-senyum mimpi dia. Mimpi melancong, karena tak pernah melancong. Sebenarnya si kafir jutawan tadi, mana boleh tenang, keluar pun pengawalnya banyak. Bodyguard kanan kiri. Nak makan pun tak berani terus makan, kena bodyguard dahulu, suruh makan dahulu, mana-mana kena racun. Nak sampai rumah pun kena tengok kanan kiri. Nak tidur pun, jangan tidur malam walaupun tidurnya hanya beberapa, tak boleh tidur 6 jam, hanya 1 jam setengah. Mimpi pula mimpi yang tak betul. Mungkin orang luar melihatnya dia lebih bahagia, belum tentu. Yang pasti nasibnya di akhirat sama. Pelaku syirik besar, kufur besar, nifak besar di akhirat neraka. Sebaliknya, tengok, Allah bagi tawaran yang kedua. Waman aradal akhirah. Dan siapa saja yang menghendaki kehidupan akhirat. Tapi mencarinya dunia di sini ya, mencari di sini. Wasa'alaha sa'yaha. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Siapa yang menghendaki akhirat, wasa'alaha sa'yaha. Dan ia berusaha. Melakukan usaha
Usahanya itu mesti usaha laha akhirat. Tidak mungkinlah jamaah orang mencari akhirat, kehidupan akhirat, balasan akhirat, tapi usahanya usaha amalan main-main. Tak mungkin kan? Sekarang ini jamaah sekarang sudah bercelaru. Tak apalah, jalan masuk surga ini macam-macam. Saya ingin cari pahala. Saya ingin mencari pahala lah. Dengan cara apa? Ya dengan cara bersukanlah. Kan bersukan itu pun bagus untuk bersukan sihat. Bila sihat nanti jadi kuat ibadah. Ramai orang yang sukan bersihat tak ibadah. Kita ni minta maaf. Ini apa yang saya fahami jam sekian ya. Minta maaf ini apa yang saya fahami yang dahulu yang kita pelajari. Yang kita pelajari. Masa menuntut dahulu lah. Masa menuntut. Tapi memang agak sinikal lah. Mungkin ramai yang tak setuju. Tapi tak apa, saya perlu sampaikannya. Maaf jika sekiranya ramai yang tak setuju dan sila renungkan sajalah. Masa dia belajar dahulu pernah diceritakan oleh pensarah. Dan sekarang saya pernah menyampaikan di hadapan jamaah saya. Karena ada yang bertanya. Kawan ini adalah seorang pemain golf. Ya golfer lah. Pemain golf. Kalau pertanyaannya sama bermain golf, tidak mengapa. Kan itu sukan. Sama dengan main bola yang lain, main lari, tarik tali, berdayung, sama. Sukan. Dan ingat, sukan itu riyadhah. Ia perkara yang mubah. Sehingga hukumnya pun mubah. Tetapi ingat, melakukan perkara yang mubah ini ada limit dia. Ada had dia, namanya saja laibun. Kan sukan laibun. Mulai pada kanak-kanak main wow, main guli ya, atau main bola kanak-kanak main bola. Hinggalah bukan kanak-kanak juga main bola, tapi bolanya bukan guli, bolanya dipukul, bukan ditendang. Sama, statusnya laibun. Bila laibun, walaupun hukumnya harus, tapi ada limit dia. Bila kita telah melakukan melebihi daripada yang dibenarkan, maka sudah tidak boleh. Karena mungkin dengan melakukan melebihi dari yang diharuskan, Masya Allah, nikmat Allah akhirnya kita gunakan untuk melakukan beberapa yang sia-sia. Banyak kewajiban lain yang Allah berikan kepada kita. Yang belum kita buat. Paling tidak yang sunat. Jadi bila sampai pergi itu, kita mesti kena fikir. Iya, setakat mana saya boleh bermain? Nah, kan mesti ada itu kan. Oh iya, takkan saya main sampai 6 jam. So, mana boleh main golf 1 jam? Main apa? Ya, aku boleh main sendirilah. Pukul bola, lepas itu cari bola, pukul lagi. Oh, itu pukul aja. Tak payah masukkan ke lubang. Terus pukul aja, pukul lagi. Nah, 1 jam penat juga lah. Apalagi kalau main ke lereng bukit. Pukul. Main apa tuh? Ya sama kan. Orang lain pukul, kita pukul. Katalah kalau macam tu, dah perlu balik. Tak apa. Coba kalau berjam-jam. Dengan alasan apa? Alasan sudah tak kerja. Dengan alasan apa? Alasan rezeki sudah cukup, tak perlu cari. Alasan apa? Alasan sehat. Pertanyaannya. Betulkah rezeki yang Allah telah berikan pada kita? Yang kita merasa sudah cukup. Sehingga membolehkan kita jadi alasan untuk membolehkan kita menggunakan rezeki Allah yang lain berupa masa untuk laibun. Ini saya coba pikir agama ya. Ya ringkas kata, kalau dah sampai berjam-jam, pasti orang mukmin yang faham agama, dah hati pasti merasa bersalah. Salah nih aku nih. Mainan cedera. Kenapa orang lain sanggup begitu selama ini? Kenapa aku hanya gunakan untuk ini? Saya dah rasa besar tu pasti ada ya sekalian. Pasti ada. Syaratnya semakin bertambah
pengetahuan kita tentang agama, maka semakin terasa rasa bersalah bila kita melakukan perkara seperti itu. Nah, kata pensarah saya dahulu zaman sekarang, manusia ini biasanya minta maaf ada kucing, untuk menutupi rasa bersalah yang dirasa dalam hatinya ketika melakukan sesuatu perbuatan, dia akan coba mencari pembenaran. Atau mencari sesuatu untuk membenarkan perbuatannya, untuk justify. Nak cari justification. Nak cari justifikasi. Kata guru saya dahulu, kamu tahu apa biasanya yang cari kalau orang itu? Ya akhirnya coba. Yalah, nampaknya kalau kita main sampai berjam-jam ini sia-sia nampaknya. Kalau takkan kita dah macam wal asri tu macam ini. Apa kata kita cari jugalah pahala. Macam mana caranya? Ya kita kumpul lah. Kita kumpul yuran duit lah tu. Siapa yang menang? Kita duitnya. Siapa yang menang? Nanti tak payah ambil. Atau bolehlah ambil 30% saja daripada duit yang kita taruh itu. Yang 70% kita bagi orang miskin. Kita sedekah. Sekurang-kurangnya kita bukan hanya semata-mata main yang hanyalah ibu. Tapi adalah pahala untuk akhirat. Kan kita boleh bagi 70%-nya. Tengok. Agama yang dijadikan penutupnya. Bolehkah seperti itu? Jelas pertama jawabannya tidak boleh. Karena itu taruhan. Itulah taruhan. Letak masing-masing berapa ringgit, sikit. Cuma ada berapa? 10 ringgit. Yang menang, ambil 3 ringgit. Yang 7, bagi. Itulah taruhan. Itulah judi. Tapi sekurangnya saya tidaklah ibun semata karena kami pun mampu bersedekah. Dan ini kamu bersedekah. Ini sering berlaku. Dalam perbuatan duniawi semata-mata untuk menutup rasa bersalah. Agama menjadi pelariannya. Ini bahaya jemaah sekalian. Cara berfikir ini bahaya. Ingat ayat ini menyatakan, siapa yang inginkan akhirat dan usaha amalan perbuatan untuk mendapat ganjaran akhirat, mesti sa'alaha. Di situ ada laha tu. Bukan sa'asayaha ya. Sa'alaha. Amalan yang kita lakukan mesti amalan ukhrawi. Amalan yang diperintah oleh agama. Banyak sering begitu. Minta maaf, sekali minta maaf. Walaupun di kalangan ulama masih berbeza pendapat ya. Tapi okeylah kita ambil katalah pendapat yang menyetujui. Apa hukum main kutu umpamanya? Walaupun di sini ya, pertama ini masih masalah fikih yang belum selesai ya, main kutu. Ya apa nak buat ya, depan tak apalah, kalau main kutu lah. Dia boleh kumpul. Karena orang beruang, ya banyak lah main kutu. Tapi dalam hati, rasa-rasanya kita mubazir main kutu. Kita ni ada keluarga. Saya ada suami, saya ada anak, ada saya perlu. Tapi dengan main kutu 1,5 hari paling tidak. Atau kadang kalau sampai petang, burak, makan. Banyak kewajipan yang aku tinggal. Betul. Banyak kewajipan yang aku tinggal. Tapi masalahnya, kewajipan aku tidak tinggal sebab ke rumah dah ada maid. Kewajipan aku sudah diambil maid. Ini sudah pasti akan merasa bersalah. Memanglah kewajipan aku menjaga ini. Tapi saya tak bersalah. Kerana kewajipanku sudah diambil alih oleh orang lain. Ini biasanya akan mengurangi rasa bersalah. Walhal ketika satu kewajipan yang sebenarnya kita buat, sekarang sudah diberikan orang lain, kenapa kita tidak mencari kewajipan lain? Sepatutnya begitu. Tapi tak apa, ini kayak banyak lagi suami aku, Allah balik tak susah. Tak apalah, untuk mengurangi rasa bersalah, agama dijadikan. Macam mana? Apa kata mengikut dunia sekarang kita malah siapa yang dapat itu nanti kita bantu. Sekurangnya kita silaturahim. Sekurangnya kita di silaturahim. Itu di dalam kepala. Tak payah merasa bersalah. Sekurangnya ada kebaikannya. Nah, silaturahim. Kan silaturahim itu perintah agama.
Betul, silaturahim itu perintah agama. Tapi tolong carikan hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa saja yang bermain kutu walaupun sekali seumur hidup akan dijauhkan daripada neraka. Itu kan dunia semata-mata, ya mas sekalian. Sedangkan Allah nyatakan kalau kamu nak cari akhirat, pastikan usaha kamu, perbuatan kamu tuh hendaklah juga berorientasikan akhirat. Jangan amalan dunia lalu kita bubuh make up sikit-sikit ukhrawinya. Dan ini sekarang dia macam jadi tren dalam dunia apa saja. Saya setuju dengan tulisan dahulu pernah keluar dari surat kabar Samina. Secara pribadi memang setuju, dari sebelum itu pun kita dah kata. Kalau tak salah waktu yang menulis artikel itu yakni saya ibu Samahah Mufti Perlis kalau tidak salah. Yang tren waktu itu dengan kata sekarang sudah menjadi lebih tren lagi. Orang melariskan jualan makanan. Sikit-sikit disebut makanan sunnah, ini makanan sunnah, ini kue sunnah, ini ais krim sunnah, pasal dibubuh setetes madu. Karena dicampur dengan tetes madu, kismis, ini makanan sunnah, Nabi menggalakkan ikut sunnah dapat pahala. Sebenarnya tujuan nak melariskan ais krimnya. Betul, madu itu sebut dalam Al-Quran. Madu sebut dalam hadis. Tapi takkanlah hanya nak buat itu nak macam mana supaya laku. Sebab kadang-kadang orang minat agama tinggi. Tak apalah bawa madu. Makanan sunnah. Semudah itukah? Semudah itukah? Kita menggunakan istilah sunnah, istilah agama dalam. Coba kita. Allahu Akbar. Ayat ini kalau kita baca tafsir yang lebih dalam, pasti kita akan merasa banyak melakukan kesalahan dalam berbuat. Sebab Allah berfirman, siapa yang menghendaki man aroda al-akhirah. Apakah perlu mengharapkan akhirat saja? Tidak. Apakah hanya berdoa, ya Allah berikan kami masukkan kami surga? Tidak. Apakah hanya perlu berdoa, ya Allah jauhkan dari neraka? Juga tidak. Tapi mesti wasa'a laha sa'yaha. Tengok. Ia mesti sa'a, itu berusaha bersungguh-sungguh. Dan usahanya itu mesti nyata, real. Laha bagi akhirat. Orientasinya akhirat. Usahanya itu usaha akhirat. Pun untuk akhirat, ditambah pula. Wahuwa mu'min. Tengok. Atas dasar iman kepada Allah. Barulah Allah kata faulaika kana sa'yuhum masykura. Orang-orang itu adalah usaha mereka itu disyukuri. Ini yang seringkali kadang-kadang saya tidak tahulah istilahnya mungkin agak sinikal atau boleh jadi salah. Kalau saya salah minta maaf ya cari saya sendiri ya. Begitu mudah sekali lah menggunakan istilah-istilah agamis, bukan istilah-istilah Islamik. Begitu mudah istilah-istilah syar'i dalam perkara yang sebenarnya tidak syar'i sangat pun. Hanya untuk janganlah. Jangan. Walhal usaha kita ini, kalau kita tak bubuh nama syar'i sekalipun, jamaah sekalian, jika ia menurut Allah syar'i, sudah diterima oleh Allah. Daripada usaha yang sebenarnya tidak syar'i, karena tidak ada dalilnya, hanya supaya ia nampak syar'i, lalu kita bubuh nama syar'i. Saya ada kawan pelajar masa sekolah menengah. Ya, karena dia pandai dan orang berkecupan, dia akhirnya belajar sampai tinggi-tinggi, sehingga mendapat gelar PhD dan sekarang seorang profesor universiti karena ada ini. Namanya Muhammad Aminan kalau saya, Dr. Aminan. Ya kan dulu satu meja. Dan dia seorang di dalam pendidikan kepakarannya. Pernah dahulu, beberapa tahun dahulu pernah jumpa, karena sudah lama dia bincang burak-burak cerita lah macam bla 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 bla.
Dia punya filosofi pendidikan terkejut saya. Saya sebenarnya tidak suka katanya. Orang menukar nama-nama Islamik, tetapi pengisiannya tidak Islamik. Bagi nama sekolah, sekolah yang Islami. Nama sekolah agama yang nama bangunan bahasa Arab. Tetapi pengisiannya, pelajarnya, praktiknya di situ tidak Islami. Lebih mencari keuntungan duniawi. Saya tidak suka. Akhirnya dia buat sekolah. Namanya bukan nama. Tak ada nama Islami, tak ada berbau Arab. Tapi setelah ditunjukkan di punya kurikulum dia, matlamat yang dicapai pendidikannya. Betul-betul ini betul-betul mencipta sahabat-sahabat Nabi dalam hati saya. Kalau berjaya lah. Ya. Tapi namanya nama biasa, nama budaya. So bagi dia nama tidak penting. Tidak terlalu penting gitu, Mas. Bukan tidak boleh ya. Baru saya jadi ingat, oh begini rupanya. Ya pada zaman Nabi tak ada masalah. Zaman Nabi memang orangnya sudah Islamik. Jadi bila pun nama Islam itu, ya betul. Perbuatan mereka sudah Islamik sebelum diberi nama Islamik. Perbuatan mereka sudah syar'i sebelum diberi bubuh yang berbau syar'i. Sekarang ini macam mana supaya? Bahkan di negeri jiran amat melucukan sama sekali. Ada logo halal, alhamdulillah kan di mana ada kan logo halal biasanya makanan kan. Di Indonesia ada yang diberikan logo halal oleh satu institusi yang diberi kuasa lah. Tahu jamaah termasuk ada Imran? Ya, Ustaz. Ustaz terkeluar tadi. Halo Imran? Ustaz boleh dengar ke? Halo? Kata keluar ke? Sekejap. Tak dengar apa-apa. Testing Ustaz, boleh dengar ke? Halo? Testing. Halo Imran? Sekejap ya. Ustaz ada masalah sikit. Tak dengar langsung suara. Halo? Halo Ustaz. Sekejap saya call Ustaz.
Alhamdulillah, ya. Ustaz boleh cuba on offkan Ustaz punya earphone. Okey. Okey, halo dengar? Dengar tak? Testing, Ustaz boleh dengar? Boleh, dengar? Okey, dengar Ustaz. Pasal dia InsyaAllah Ustaz keluar boleh. tiba-tiba keluar. Tak pasti Ustaz, internet Ustaz. Internet sini okey ni. Ini bagus dia punya signal tinggi. Ya, okey, saya teruskan sikit lagi. Jadi saya ulangi jam sekalian. Tolong pahami betul-betul surah Al-Isra ini. Ayat yang ke-18 ini. Saya ulangi kesimpulannya. Siapa yang inginkan dunia, bekerja untuk dunia, semata-mata untuk dunia, ya Allah akan beri dia apa yang diharapkan. Tetapi kadarnya sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sesuai dengan kehendak orang itu. Ada yang diberi kejayaan segera, ada yang ditangguhkan. Itu pun sesuai dengan manurid. Bermakna, orang yang beramal semata-mata untuk dunia. Untuk dunia. Peluang untuk tidak berjaya 100% itu sangat besar. Karena bergantung masih Allah. Sebab itu ada yang kaya raya, ada yang setengah, ada yang miskin. Si kafir pun miskin juga. Berbeza dengan akhirat. Siapa saja yang berusaha mengharapkan akhirat, ya. Syaratnya ada 2 dalam ayat ini. Pertama, amalan yang dilakukan, usaha yang dilakukan mesti akhirat. Janganlah amalan duniawi hanya profesi duniawi. Hanya sekadar profesi permainan. Lalu kita niatkan untuk akhirat. Coba macam mana? Minta maaf kalau contoh mungkin yang agak keras, ya. Ini mungkin contoh yang agak keras, agak radikal. Katalah ada orang minat tidak mengembangkan bakatnya. Ini minta maaf, tidak ada kena-mena yang hidup maupun yang mati, sekadar contoh. Saya ulangi, minta maaf, ini sekadar contoh. Tak ada kena-mena yang hidup sama ada yang hidup atau yang mati di dalam negeri atau luar negeri. Hanya sekadar contoh. Ya, anggap sajalah ini sebagai contoh visual sajalah. Secara virtual saja. Katalah ada seorang ingin mengasah bakatnya. Bakat apa? Bakat menyanyi. Menyanyi apa? Menyanyi dangdut. Ingin menyanyi dangdut. Lalu dia menjadi profesi dangdut. Niatnya apa? Nak cari pahala akhirat. Jadikah? Yalah, sekurang saya menyandu pertunjukan, nanti hasil daripada show kami ini 30%-nya saya sumbangkan ke rumah anak yatim. Pernah dengar macam tu? Pernah kan? Sering kali lah, bahkan sekarang pun. Ini bukan penyanyi kadang-kadang. Kita menganjurkan, menggalakkan cari dana dari derma. Minta mungkin agak kasut, agak keras nih. Untuk betul ni. Tapi kalau cara untuk kolek derma, ya kita datangkanlah penyanyi daripada luar negeri. Mega star daripada Hollywood. Nah, ya di berhibur sambil berderma sambil berhibur ke apa banyak. Sebab kalau berderma saja nampaknya kadang itu sedih sekali, ya. Sindiran bagi saya. Betulkah rakyat negeri ini sudah begitu bakhil sekali untuk berderma demi kebaikan akhirat? Hanya karena mereka mau berderma bila ada hiburan terlebih dahulu. Coba kita renung sebagai orang mukmin yang ingin terjaga imannya. Sudah separah itukah kebakilan orang Islam di negeri ini? Sehingga nak mau berderma pun, mau berderma kalau ada hiburan terlebih dahulu. Kalau tak ada hiburan, kalau saya derma aja tak nak.
Sehingga terpaksa ada orang punya inisiatif, tak apalah, berderma sambil berhibur atau berhibur sambil derma. Panggil lah penyanyi berserta. Yang menyanyi pun tak betul. Sebenarnya penyanyi itu namanya Lady Gaga. Namanya Lady Gaga. Bayar dulu. Uang pun iyalah baguslah, sekurang-kurangnya kita berderma. Niatnya bukan berhibur aja. Niat bukan hanya melihat kelincahan atau kelincahan apa namanya, si Lady Gaga lompat sana, lompat sini, seronok juga. Tapi niat saya bukan berhibur, ingin dapat pahala akhirat juga, sebab katanya yang 30%-nya untuk derma. Betulkah usaha seperti menepati Al-Isra ayat yang ke-19 ini? Ini yang saya katakan mudah sangat akhir zaman ini. Agama itu macam sebagai make up sikit saja. Kalau kata pensarah saya dahulu, itulah cara manusia yang masih punya hati kecil yang baik, yang masih ada rasa bersalah dalam dirinya bila kesalahan, dan untuk mengurangi rasa bersalah, sebab kalau rasa bersalah itu terlalu kuat nanti sedih. Untuk mengurangi bersalah, carilah make up agama. Dan itu bahaya ya sekalian. Itu bahaya. Tapi macam mana realiti macam itu juga. Susah kita nak cari derma. Kalau tak ada hiburan, dah susah. Baca ayat ini. Siapa yang mengendaki akhirat. Dan usahanya mesti usaha akhirat. Itu pun ada lagi satu syarat. Wahuwa mu'min. Syaratnya amalan ukhrawi tadi, niatnya mesti karena Allah. Sebab amalan ukhrawi sekalipun, kalau niatnya bukan karena Allah, terbatal. Apalagi amalan dunia. Amalan dunia, mana boleh niat karena Allah? Masya Allah. Amal maksiat lagi tak boleh karena Allah kan. Amalan ibadah pun kalau bukan karena Allah sia-sia. Ini mesti amalan akhirat, agama, ibadah karena Allah, barulah karena sa'yuhum masykura. Perbuatan mereka itu Allah kata masykur. Allah punya sifat syakur, maha berterima kasih, mana maha memberi balasan. Yang nakkan dunia pun dapat, yang nak akhirat pun dapat. Dan Allah tidak akan duit. Kalau di akhirat, Masya Allah, digandakan malah balasnya. Bukan disetimpal ya, digandakan. Amalan si 1, balas 10 kan di akhirat. Hingga 700. Hingga gandanya berganda. Itu surga itu bukan balasan yang setimpal bagi orang mukmin. Bukan. Apa yang saya fahami, surga itu bukan balasan setimpal bagi orang mukmin. Surga adalah balasan yang bertriliun timpal. Bertriliun timpal bagi orang mukmin. So amalan sikit dibalas dengan surga dan neraka. Itu bukan setimpal. Balasnya timpal itu masuk neraka. Satu dosa, satu kesalahan, satu dosa. Itu setimpal. Kalau neraka setimpal, ngam-ngam lah, ngam-ngam. Kalau surga bukan balasan setimpal. Itu balasan yang 1 triliun timpal. So, itu Nabi memberitahu kita, saya pernah jelaskan di tempat yang lain. Amal seorang kamu tidak akan memasukkannya dalam surga. Betul. Karena surga oleh Allah tidak dijadikan balasan yang muqabalah, yang setimpal. Sebaliknya, diganda-gandakan. Kan bukan setimpal. Saya pernah bisa perumpamaan. Kerja 1 jam di rumah orang, katalah. Kerjanya apa? Lap meja. Kerjanya apa? Melap meja. Lap. 1 jam. Yang sebenarnya hanya layak dibalas dengan diberi gaji, kata RM20. Okeylah, adalah. Lap meja RM20. Okeylah. Tuan rumah ni bagi, tak apalah. Saya tak bagi. Awak lepas lap ni walaupun 1 jam, tak apalah. Saya bagi 10 juta. Itu upah setimpal ke? Tak setimpal. Itu bertriliun timpal namanya. Berbilion timpal. Ada kerja lap meja 1 jam dibaginya 10 juta ringgit. Itu kan bukan karena kerjanya yang hebat, tapi karena majikannya yang super, hyper, pengasih, penyayang. Nah, Allah demikian juga lah. Kalau pengen baik, macam syaratnya akhirat. Kalau dunia, boleh jadi bagi sama, boleh jadi kurang. Karena ikut kehendak Allah. Kullan numiddu haula wa haula minatu rabbik wa makanatu rabbika mahdura. Semua itu pemberian kami, kata Allah. Kami yang bagi dunia pun kami, yang bagi akhirat pun kami, semua pemberian Tuhan. Apalagi yang di dunia.
Babakana atau rabbika mahdhura, dan tiadalah pemberian atau Tuhanmu itu dihalang. Tak, siapa yang nak dapat. Sudah ya Mas Kiran ya. Nampaknya sudah ada signal air on off ini. Mudah-mudahan diberkati. Yang daripada Allah juga, silap kalimat sendiri untuk dengan baca tafsir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.